Haleluya, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita masuk lagi dalam acara kita hari ini. Percaya berkat Tuhan akan turun ke atas kita sekalian. Bapa, kami datang kepadamu, mohon berkat dan anugerah Tuhan, kasih Tuhan dari ruang ini, dari studio ini. Tuhan akan mengalirkan kasih karunia Tuhan kepada banyak orang oleh kebaikan Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan dan supaya orang-orang mengalami kemenangan dalam Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin ya Tuhan. Kau membayar dosaku Dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal, yang tiada bernoda, tiada bercela. tiada noda Ya Tuhan, dan celah. bukan dengan emas perak, Dengan emas perak Kau menebus diri, Kau menebus diri, Kau menebus hidup kami. Karena kasih Tuhan, oleh segenap karena pengorbanan Tuhan. dan Haleluya. pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku, Jadilah padaku seperti haleluya, yang Kau ingini. haleluya. Bukan dengan emas perak Kau menebus diri kami Kau ya Tuhan. menebus diri, Lunas Engkau bayar di kayu salib. oleh segenap kasih Sebuah pengorbanan yang mahal, dan yang berharga. pengorbananmu. Oh, Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. jadilah padaku, Jadilah padaku seperti, jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Bapa, mengucap syukur kepada Engkau. Oleh anugerah, oleh pengorbanan, oleh penebusan Yesus, kami dibenarkan di hadapan Tuhan. Kami mati terhadap hidup lama. Penghukuman yang harus kami tanggung telah ditanggungkan kepadamu. Dan untuk itu Engkau membayarnya lunas di kayu salib. Sekarang kami dihidupkan, hidup bagi kerajaan Allah. Urapi kami dan terima firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Saudara-saudaraku, kita telah melihat satu bahagian firman Tuhan dari khotbah kami yang lalu tentang bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bahwa penghukuman telah dijalani oleh Tuhan atas nama kita, menggantikan kita, dan setiap orang yang memandang kepada salib itu beroleh hidup. Di sanalah Yesus berkata, di sanalah Yesus mengatakan,
karena begitu besar kasih Allah kepada dunia. Sebenarnya saudaraku, kalimat itu tidak secara lebih spesifik, tidak ditujukan kepada masa kelahiran Yesus, tapi ditujukan kepada masa kematian Yesus. Sebagaimana yang kita tahu, kita pahami atau kita kenal, saudara, bahwa di dalam dunia kekristenan itu ayat Yohanes pasal 3:16 ayat 16 itu selalu kita baca dengan pengertian bahwa Allah memberikan anaknya lahir. Memang antara kelahiran dan kematian Yesus tidak bisa dipisahkan. Namun secara lebih spesifik Yesus menunjuk kepada diberikan anaknya itu menunjuk kepada Kristus yang mati di kayu salib. Tuhan Yesus berkati kita. Hari ini saudara-saudaraku, ayat 17 dia berkata begini sampai ayat yang ke-21. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Haleluya. Saudara-saudaraku, kedatangan Kristus ke dalam dunia, saudara-saudaraku, sesungguhnya dia itu tidak secara lebih khusus dinyatakan ke dalam dunia ini untuk sebuah penghakiman. Ada dua sisi dampak daripada kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia, saudara-saudaraku, dan itu berlaku sekaligus pada saat yang sama terhadap objek yang berbeda. Yang pertama, saudara-saudaraku, dikatakan bahwa Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Bahwa maksud kedatangan yang utama sekali Yesus dalam dunia adalah untuk menyelamatkan, menyatakan kebenaran, mengangkat dari lumpur dosa, menarik dari lubang jurang kebinasaan, dan dibawa kepada terang yang ajaib, kepada hidup. Itulah maksud Tuhan. Istilah lain, Tuhan menebus, membayar dengan cara dia mati di kayu salib, saudara-saudaraku. Makanya dikatakan bahwa kamu ditebus dari cara hidup yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan emas perak, tetapi dengan darah yang mahal. Saudara-saudaraku, pada saat yang sama, saudara-saudaraku, pada saat yang sama ketika keselamatan terjadi kepada seseorang oleh anugerah Tuhan dalam Yesus Kristus, pada saat yang sama orang yang menolaknya telah berada di bawah hukuman. Dua sisi dampak kedatangan Kristus dalam dunia. Pertama-tama keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tetapi ayat ini juga menjelaskan bagi yang tidak percaya, dia telah berada di bawah hukuman. Bukan hanya akan dihukum. Hukuman ada dua, saudara-saudaraku. Satu, hukuman masa di bumi ini, dan hukuman nanti, hukuman kekal di neraka. Berkat anugerah Tuhan pun, berkat keselamatan pun ada dua, saudaraku. Dua tahap maksudnya. Di bumi ini kita mengalami berkat anugerah keselamatan Tuhan, dan nanti di sorga yang kekal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Saudara-saudaraku, jadi itu terjadi pada saat yang sama. Pada saat ketika orang menerima dia, pada saat itu anugerah Allah telah diturunkan kepada orang itu. Anugerah Allah telah diturunkan kepada orang itu, saudaraku. Ini harus menjadi landasan iman orang percaya supaya dia kuat, dia mengerti
bahwa dia tidak lagi seorang asing dalam rumah Tuhan, dalam keluarga Tuhan, dalam keluarga Allah. Dia adalah bagian dari keluarga Allah yang menerima waris dan anugerah kebaikan-kebaikan Tuhan. Berbahagialah engkau yang telah mengalami anugerah ini. Itu satu berkat yang tak dapat dibeli dengan uang. Itu Anda peroleh dan saya peroleh bukan karena sesuatu yang perbuatan kebajikan, perbuatan amal atau apapun yang saya lakukan, tapi semata-mata karena memandang kepada Kristus yang disalib dan percaya bahwa di salib itu dosaku, dosa kita semua, dosa semua orang yang percaya telah dibayar lunas. Itu sebabnya kata-kata Tuhan Yesus yang terakhir di kayu salib, sudah lunas, sudah selesai. Terjemahan yang lain, sudah genap. Nah, lantas bagaimana? Bukankah Kristus itu mati untuk semua orang? Ya benar. Bukankah harga penebusan untuk semua bangsa? Ya benar. Lantas bagaimana dengan yang tidak percaya kepadanya? Firman Tuhan katakan orang ini sedang berada di bawah hukuman. Pada saat yang sama. Saudara, itu sebabnya Injil ini mesti diberitakan seluas-luasnya. Supaya orang-orang yang masih berada di bawah hukuman dialihkan dan dibawa kepada anugerah Tuhan. Kepada terangnya yang ajaib. Haleluya saudara-saudaraku. Apa itu? Inilah hukuman itu. Perhatikan saudara. Ayat 18 saya baca. Tapi barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Lantas ada orang berkata, aku sampai sekarang tidak percaya. Mana ada hukuman yang kutanggung? Ayat 19 saya jelaskan untuk menjawab itu. Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan. Terang sudah datang ke dalam dunia, tapi kegelapan masih menutupi orang itu. Keselamatan sudah datang, tetapi orang itu belum terselamatkan. Bukankah ini sebuah penghukuman? Panggilan undangan perjamuan yang diibaratkan Tuhan, panggilan perjamuan hidup dalam kebaikan Tuhan dalam Matius pasal 22. Sudah disampaikan, undangan sudah disampaikan, tetapi orang tidak mengalami makanan perjamuan yang ajaib dan berkat itu. Terang sudah dinyalakan, tetapi kegelapan masih menguasai keluarganya, menguasai pribadinya, menguasai hidupnya. Iblis sudah dikalahkan saudara-saudaraku, telah dilucuti, tetapi orang-orang masih diikat oleh berbagai-bagai roh jahat. Bukankah ini sebuah penghukuman? Nanti saya dalam acara hari ini, dalam program kali ini, saya akan sisipkan satu cuplikan pelayanan pelepasan, pelayanan pengusiran setan-setan yang sempat terekam pada masa pelayanan kami. Saudara-saudara, kemenangan sudah diberikan, tetapi masih terus mengalami kekalahan. Sukacita sudah dituangkan dari sorga, tapi masih terus mukanya muram, masih terus depresi. Pengharapan sudah diberikan, tapi keputusasaan dan kebimbangan masih terus mengikuti. Kelimpahan sudah Tuhan berikan, tetapi masih terus tidak mengalami terobosan. Bukankah itu sebuah penghukuman? Mujizat kesembuhan sudah diberikan, tetapi seluruh hidupnya bergumul dengan sakit, penyakit dan kelemahan. Seluruh penghasilannya dihabiskan hanya untuk berobat ke medis, berobat ke sana, bahkan ke para pengobatan alternatif dengan berbagai cara. Bukankah ini sebuah penghukuman? Padahal Yesus sudah berkata, firman Tuhan sudah berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Pada umur 2,5 tahun, salah seorang dari anak kami, itu yang di sebelah kiri saya ini, yang baju hijau,
Saudara, dia punya penyakit yang parah sekali. Cairan di paru-parunya sebelah kanan itu penuh. Paru-paru sebelah kanan penuh dengan cairan. Setelah diperiksa oleh dokter, beberapa dokter, maka terakhir ke dokter paru, maka diambil kesimpulan mesti dioperasi, disedot. Umur 2,5 tahun. Salah seorang dokter paru, dia bilang katakan sebelum dioperasi kita masuk dulu ruang EKG, biar dia di EKG kalau tidak salah sebutannya. Begitu. Kemudian saudaraku, dibukalah baju anak saya ini, kemudian dia dipasang alat-alat itu, maka langsunglah nampak di kamera, di monitor itu saudaraku. Paru-paru sebelah kanan penuh dengan cairan. Saya lihat langsung. Kalau dia batuk, itu lendir itu berlompat-lompat di dalam menutup saluran pernapasan. Makanya dia batuk. Lihat-lihat kata Pak Dokter. Jadi saudara-saudaraku, Pak Dokter suruh angkat tangannya seperti ini, rata dengan bahu, tangan kanan, dikasih semacam plester di sini, ini nanti dilubangi. Ini Bapak sampaikan sama dokter yang membedah. Saya tanya, Bapak enggak ikut rupanya? Dia bilang, saya tidak berani mengoperasinya. Kenapa? Saya tanya, karena anak ini masih umur 2,5 tahun dan fisiknya sangat lemah. Kalau dia dibius total, nanti dia nggak bangun lagi. Kalau dibius lokal, nanti dia bergerak, cabut segala macam, masuk angin, berdarah tambah parah. Jadi bagaimana menurut Pak Dokter? Dia bilang, kalau saran saya bawa saja ke Medan. Saudaraku, akhirnya singkat cerita, dia tidak berani. Tadinya dia ikut salah satu tim, dia sudah mundur. Kemudian saya datang, kami bawa ke ruangan lagi. Kemudian saudaraku, kami ambil keputusan, akhirnya kami pulang saja, nggak jadi operasi. Datanglah dokter bedah yang sudah kami hubungi. Dia katakan, salam Pak Pendeta, bagaimana? Udah saya kita operasi sebentar lagi. Saya bilang, Pak Dokter nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Kami jelaskan keadaannya begini. Dia masih kecil begini. Saya jelaskan semua seperti kata dokter paru yang tadi menjelaskan kepada saya. Dia bilang katanya dia tidak berani, berarti tidak memungkinkan. Itu dokter bedah, dia marah sama saya. Tidak sayang kamu sama anakmu, lihat itu. Hidungnya kembang kempis. Kalau dia bernapas, saudara ternapas gini. Itu sampai tertutup hidungnya. Tarik napas, sekali tarik napas pun berat sekali. Tidak sayang kamu sama anakmu. Itu mesti dikeluarkan semua. Tapi kenapa dokter paru tidak berani? Katanya begini, dia memang tidak berani, bukan bahagian dia. Tapi saya berani, soal tusuk menusuk, bedah membedah, itu urusan saya. Dengan nada agak tinggi, karena dia merasa disepelekan mungkin oleh saya karena saya tolak. Padahal tadi sudah iya. Saya bilang tidak Pak Dokter. Dalam pikiran saya tidak sanggup. Lebih baik kami ambil bawa pulang ke rumah. Dan kami akan ambil 2 puasa. Bila perlu puasa 3 hari 3 malam. Bila perlu seminggu pun total kami akan doa untuk itu. Akhirnya kembali kepada dokter anak. Kami katakan kesimpulannya bagaimana? Kami pulang dokter. Gak jadi operasi, kami doa. Terus dikasihlah obat 6 bulan. Saudara-saudaraku, kami pulang dari sana, dari rumah sakit. 1 hari di rumah, demamnya hilang, sesaknya hilang. Kami terus kasih dia obat ini selama 6 bulan. Selesai masa 6 bulan, kami ronsen ulang, hasilnya bersih. Setiap kali saya ketemu dengan dokter itu, dia tanya sama saya. Setiap kali saya berkhotbah di rumah sakit di mana dokter itu bekerja, bagaimana anak Bapak? Saya katakan, baik Pak Dokter, dia udah sehat. Sebulan lagi, ketemu lagi, atau 2 bulan lagi, bagaimana anak Bapak? Yang kemarin yang kecil itu. Baik Pak Dokter, udah sehat. Setiap kali kami ketemu di mana pun dia selalu tanya. Saya melihat ada keraguan dalam dirinya bahwa anak ini bisa sembuh. Tapi saudara-saudara, sekali waktu ada seminar besar-besaran di Siantar. Di satu tempat di plaza itu besar. Saya duduk berdampingan dengan dokter itu. Pas saya datang, dia datang lagi. Dia tanya saya, bagaimana kabar anak Bapak? Saya bilang, ini dia bersama dengan saya, udah SMP dia waktu itu. Saudara-saudaraku, diberkati Tuhan dan sehat sampai sekarang. Haleluya. Yang mujizat sudah disediakan, tetapi tidak mengalaminya. Itulah sebuah penghukuman. Terang sudah bersinar,
tapi masih hidup dalam kegelapan, kegelapan masih menutupinya. Itulah sebuah penghukuman. Saudara-saudaraku, pandang kepada salib itu, pandang kepada Dia. Di sana kamu melihat namamu, hidupmu digantikan oleh seorang yang bernama Yesus Kristus. Di atas pundaknya, dari kepala sampai ujung kakinya, ditanggungkan segala kesalahan kita. Dan Dia membayar untuk kita. Atas namaku, atas nama kita, atas nama semua orang yang percaya, Dia naik ke atas salib itu dan Dia mengalaminya. Hasilnya, setiap orang yang memandang kepadanya beroleh hidup. Haleluya. Kami akan perhatikan cuplikan video yang saya sudah janjikan tadi. Nanti saudara-saudara lihat dan nanti akan saudara mengalaminya. Silakan. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju pada. Baik saudara-saudara, sekarang mari kita, setelah saudara menyaksikan video itu, saya percaya itu hanya bahagian kecil dari tanda-tanda mujizat yang Tuhan berikan. Mari kita datang kepada Tuhan, alami kasih karunia Tuhan yang hebat. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan Cara hidupku yang lama, Yesus telah mati menggantikan kita. semuanya sia-sia. Dia mati atas namaku, Dan tak atas nama saudara. Itulah yang dimaksud dengan mati. Hidup ini ku letakkan Pada mesbamu. pada mesbamu, ya Haleluya. Tuhan. Jadilah padaku, Jadilah padaku seperti yang kau ingini. jadilah padaku, Jadilah padaku seperti, jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bapa, kami datang kepadamu. Oh Tuhan Yesus, setiap orang yang memandang kepadamu beroleh hidup, beroleh kuasa, beroleh kemenangan, beroleh mujizat dan berkat Tuhan. Sesungguhnya kebajikan menyertai orang-orang itu, menyertai hidup kami. Kami melihat di kayu salib itu, Yesus telah digantung. Di sana, di atas tubuhmu telah ditanggungkan segala hukuman. Dan olehnya engkau banyak mengalami penderitaan, aniaya, luka-luka. Bahkan engkau sampai mati di kayu salib itu. Tapi firman-Mu berkata, Tuhan, luka-lukamu, bilur-bilurmu menyembuhkan kami. Aku berdoa bersahabat-sahabatku, para pendengar kami, para viewer kami dimanapun berada, biarlah mereka mengalami kasih Tuhan. Saudaraku, pandang kepada salib itu, angkat tangan di tempatmu, maka engkau akan mengalami kasih Tuhan dari tempat ini. Kuasa dan berkat Tuhan turun ke atasmu. Mujizat dan kesembuhan, kelepasan turun ke atasmu. Segala kegelapan menyingkir, disingkirkan daripadamu. Terang Tuhan kiranya bersinar ke atas engkau, melingkupi engkau sepenuhnya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami hidup di bawah berkat Tuhan, bukan di bawah hukuman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Perdengarkan video ini, tunjukkan, perlihatkan video ini kepada saudara-saudara, kepada teman-teman, sahabat dan kenalan. Dia akan mengalami mujizat Tuhan. Ikuti doa dan panduan yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.